Oke, jadi Ibu Dr. Elsa Surmaini SPMSI ini merupakan seorang peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN yang juga merupakan pakar dari Apertani BRIN. Nah, beliau aktif melakukan riset dan inovasi serta menjadi narasumber untuk berbagai ilmu pengetahuan dan inovasi yang tentunya di dalam keahlian beliau. Salah satunya atmospheric science, agricultural climate risk management, climate change, dan adaptasi atau adaptation. Oke, Ibu Elsa, selamat bergabung. Nah, nanti rekan-rekan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silahkan langsung ketik pertanyaannya melalui kolom Q&A atau jika teman-teman ingin langsung bertanya kepada Ibu Dr. Elsa, boleh nanti raise hand ya gitu. Tapi nanti kita ada sesi Q&A-nya sendiri. Begitu ya Ibu Elsa. Jadi nanti Ibu Elsa akan paparkan dulu materinya. Setelah itu kita baru ada sesi Q&A. Seperti itu. Baik, Ibu Elsa, saya persilahkan untuk sesinya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan sudah diundang di acara ini. Saya eh, baru kali ini bergabung dalam acara Edu Farmers dan diminta untuk menyampaikan terkait dengan perubahan iklim dan pertanian. Saya akan share screen sendiri atau dibantu? Boleh silakan sendiri Ibu untuk memudahkan. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Oh, maaf. Terima kasih. Bicara tentang perubahan iklim ini saat ini akan sangat sangat menarik karena banyak berbagai event atau pertemuan internasional tentang iklim dan dampaknya sendiri sudah kita rasakan. Jadi saya akan seperti yang diminta akan menyampaikan paparan mengenai dampak perubahan iklim terhadap pertanian dan strategi adaptasinya. Jadi saya seperti tadi disampaikan, saya berasal dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional. Eh, jadi apa yang akan saya sampaikan kira-kira begini, bagaimana sih sebenarnya posisi pertanian terhadap perubahan iklim? Bagaimana bukti-bukti bahwa perubahan iklim itu sudah berdampak ke pertanian? Kemudian, adakah emisi dari sektor pertanian? Adakah sektor pertanian berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca? Kemudian, kira-kira apa saja teknologi adaptasi dan mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampaknya? Kemudian, penutup. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya posisi pertanian terhadap perubahan iklim itu bisa digambarkan melalui skema seperti ini. Jadi pertanian itu punya tiga fungsi atau tiga peran begitu. Pertama sebagai korban. Jadi dia terdampak dari perubahan iklim itu tersendiri, misalnya suhunya semakin tinggi, curah hujan tidak beraturan, banyak iklim ekstrim. Nah, kemudian untuk karena sebagai korban itulah adalah pertanian ini harus beradaptasi agar terbentuk pertanian yang berketahanan iklim, yang tahan terhadap ancaman atau gangguan dari iklim. Kemudian di lain pihak, pertanian itu juga menjadi sumber emisi. Karena di beberapa aktivitas pertanian itu mengeluarkan emisi. Sehingga untuk mengurangi kontribusi emisi dari sektor pertanian kita perlu melakukan mitigasi. Ada upaya-upaya mitigasi. Upaya mitigasi ini yang sekarang kita kenal dengan pertanian rendah karbon. Uh, Sebaiknya upaya mitigasi adalah yang punya co-benefit atau manfaat sampingan
terhadap adaptasi. Nanti kita coba lihat. Kemudian pertanian ini juga mempunyai fungsi sebagai penyerap karbon melalui tanaman-tanaman tahunan, tanaman-tanaman perkebunan. Mereka menyerap karbon dan dapat tentu saja menyerap emisi. Nah, semua ini dilakukan intinya adalah harus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Baik upaya adaptasi maupun mitigasi harus meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Tentu saja nanti akan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dan sekaligus akan terjaganya kualitas ekosistem. Tentu saja kita perlu sistem pendukung untuk melakukan ini. Perlu pembiayaan, apakah itu dana dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada asuransi terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi di pertanian. Kemudian ada riset dan teknologi, ada penyuluhan dan ada regulasi. Jadi itulah gambaran menyeluruh posisi sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Jadi, kenapa sih iklim itu berubah? Banyak faktor. Salah satunya adalah kenaikan suhu udara global dan juga kenaikan suhu udara di Indonesia. Jadi, akibat aktivitas-aktivitas manusia yang bersifat antropogenik atau yang mengeluarkan CO2 akan mengakibatkan naiknya gas rumah kaca dan berdampak terhadap kenaikan suhu udara. Dikhawatirkan. Jadi banyak pakar yang sudah mengkaji bahwa suhu udara pada tahun 2100 itu akan meningkat lebih dari 2%, 2 derajat Celcius dibanding zaman praindustri. Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya mitigasinya. Jadi seharusnya kalau menurut perjanjian Paris atau Paris Agreement, kita semua harus berusaha agar suhu itu naiknya tidak lebih dari 1,5 derajat menjelang 2100. Dampak lainnya adalah kenaikan suhu itulah kenaikan muka air laut. Jadi ini kita bisa lihat secara global, muka air laut itu sudah naik sekitar 20 cm dalam 1 abad terakhir. Tentu ini akan berdampak semakin sempitnya luas daratan, terutama di pulau-pulau kecil ataupun di pesisir pantai. Nah, ini misalnya di daerah-daerah Indonesia itu lahan sawah kan banyak di pesisir pantai seperti di Pantura. Itu bisa akan terdampak oleh kenaikan muka air laut. Jadi kalau kita lihat lebih spesifik dampak perubahan iklim terhadap pertanian, pertama peningkatan suhu tadi, dia menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman. Jadi dia bisa mempengaruhi metabolisme dan fisiologi tanaman yang menyebabkan pertumbuhan dan tanaman tersebut terganggu sehingga produksinya turun. Kemudian perubahan pola hujan. Jadi ini menyebabkan perubahan pola hujan ini menyebabkan ketidakpastian musim. Jadi musim hujan misalnya sudah November ternyata bisa mundur. Oh, Januari baru mulai atau bisa maju lebih awal. Banyak macam-macam dinamikanya itu. Sehingga menyebabkan misalnya awal musim kemarau lebih maju karena kemudian atau awal musim hujan lebih mundur. Jadi bergeser dia. Yang dampaknya apa? Awal musim tanam itu akan semakin pendek. Jadi awal musim kemarau maju lebih awal, musim hujannya mundur. Jadi pendek kan musim tanamnya. Kemudian peningkatan kejadian iklim ekstrim seperti intensitas hujan tinggi, kemarau panjang, kemudian seperti ada angin kencang dan lain sebagainya, itu berdampak terhadap pertanian yang menyebabkan kerusakan tanaman, bisa menyebabkan puso akibat tanaman mengalami kekeringan dan banjir, dan dampak tidak langsungnya meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, kalau terkait dengan kenaikan muka air laut yang tadi saya sampaikan, akan bisa menyebabkan kehilangan produksi akibat genangan. Jadi lahan-lahan yang berada di pesisir itu sudah tergenang sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk pertanian. Banyak yang kemudian mengkonversinya menjadi ladang garam. Kemudian dampak lainnya adalah salinitas.
selain genangan itu salinitas atau kadar garam di sawah-sawah di pesisir itu akan tinggi dan berdampak terhadap penurunan produksi. Ini gambaran dampaknya terkait dengan kejadian iklim ekstrim. Kita kan tahu ada El Nino, ada La Nina di Indonesia. Kita sudah familiar dengan kejadian itu. Ini adalah contoh analisis kami bagaimana El Nino itu berdampak terhadap kekeringan di lahan sawah, baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Jadi warna-warna yang orange, kuning, orange sampai coklat itu menunjukkan peningkatan luas kekeringan pada lahan sawah di Indonesia. Jadi pada musim hujan di tahun El Nino, ini gambar yang di atas, juga terpengaruh apalagi di musim kemarau. Semakin banyak yang merah, kuning sampai coklat. Itu menunjukkan bahwa luas kekeringan sawah di sana semakin tinggi. Nah, ini tentu berdampak terhadap produksi. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar di bawah ini yang grafik itu bahwa kejadian El Nino itu luas kekeringan lebih tinggi. Jadi pernah mencapai lebih dari hampir 900.000 hektar. Eh, Kejadian lahan sawah yang terkena kekeringan itu. Kemudian kondisi sebaliknya La Nina. La Nina adalah di mana fenomena alam yang berlawanan dengan El Nino, dia menyebabkan curah hujan semakin tinggi, musim hujan lebih panjang, kemudian intensitas hujan lebih tinggi. Ini juga berdampak pada lahan-lahan pertanian di Indonesia. Jadi warna-warna yang kalau dia terjadi di musim hujan tidak terlalu besar dampaknya. Tapi kalau La Nina ini terjadi di musim kemarau, makin besar, makin luas, apa namanya? Kalau di musim hujan, maaf, dia semakin luas lahan sawah yang terkena banjir. Dan pada La Nina kalau terjadi di musim kemarau juga menyebabkan lahan-lahan sawah juga yang mengalami banjir. Jadi walaupun uh, dampaknya tidak sebesar El Nino, karena kalau El Nino itu menyebabkan kekeringan. Kekeringan itu berlangsung sangat panjang sehingga bisa luas sekali dampaknya. Kalau banjir ini kan dia tiba-tiba sebentar 2 minggu sudah surut. Jadi dampaknya tidak seluas kalau terjadi kekeringan. Ada nilai lain dari kondisi El Nino. Jadi pada lahan-lahan sawah di rawa lebak, pada kondisi El Nino, muka airnya akan turun sehingga lahan sawah itu semakin luas yang bisa ditanami. Jadi blessing in disguise. Jadi apa namanya, ada juga nilai positifnya di lahan-lahan rawa. Jadi ini adalah 5 provinsi di Indonesia yang punya lahan rawa, warna seperti Sumatera Selatan, kemudian di Jambi, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Warna-warna hijau ini kabupaten yang mengalami bisa meningkatkan luas tanamnya pada kondisi El Nino. Ini kajian dari Rondi, dia menunjukkan bagaimana distribusi petani di Indonesia yang mengalami kejadian banjir dan kekeringan. Jadi kita lihat dari angka-angka ini hampir di sebagian besar wilayah Indonesia petani pernah mengalami banjir dan kekeringan. Dan di Jawa, Sumatera, dan daerah sentra produksi pangan Indonesia lainnya, eh, jumlah kejadian kekeringan petani yang terdampak kekeringan lebih banyak daripada yang terdampak banjir. Ini contoh untuk kopi. Ternyata tanaman-tanaman tahunan seperti kopi, kakao, dan lain-lainnya juga terpengaruh oleh El Nino. Jadi kalau gambar yang ini Arabica contohnya, uh, pada saat El Nino maupun dia dan La Nina, kalau La Nina juga mengalami terdampak penurunan produksinya. Jadi mereka sangat sensitif. Jadi dampaknya bisa sampai tahun depan. Jadi warna-warna yang orange sampai coklat itu menunjukkan bahwa mereka mengalami penurunan produksi akibat kejadian baik El Nino maupun La Nina.
kalau di kopi Robusta pada saat El Nino itu contohnya yang tertinggi penurunan produksinya adalah di Bengkulu dan Lampung. Jadi daerah ini adalah gambaran dampaknya di daerah-daerah sentra produksi kopi di Indonesia. Bagaimana dengan tanaman hortikultura? Apakah juga terdampak? Ini dampak El Nino ini contohnya El Nino di sentra-sentra produksi bawang merah yang berwarna merah itu kuning itu dan merah itu dia menunjukkan bahwa mereka mengalami penurunan bahkan di sentra-sentra produksi bawang merah di Jawa seperti di Pati ini juga Demak, Brebes juga mengalami penurunan yang di Sumatera Barat juga seperti daerah 50 Koto, Solok Selatan itu juga mengalami penurunan. Begitu juga yang di Nusa Tenggara Barat. Jadi dampaknya sangat dirasakan kejadian iklim ekstrim ini. Ini contoh yang cabai besar walaupun tidak seperti dampaknya tidak sebesar di tanaman bawang merah di cabai besar juga terjadi penurunan produksi ini di daerah-daerah sentra produksi ini seperti kalau di Bandung dan Garut begitu kalau di Jawa Barat kemudian di Sumatera Utara ada di Simalungun dan Mandailing Natal tapi kalau di Jawa Timur tidak terlalu dari hasil analisis kita tidak terlalu terpengaruh. Ini contoh juga gambaran bagaimana dampaknya tadi kekeringan tadi dan di tahun El Nino di daerah-daerah di sentra produksi seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sentral Sulawesi bahwa kekeringan El Nino jadi El Nino yang berwarna biru lebih tinggi eh, di daerah-daerah tersebut daripada kondisi-kondisi lanina dan netral. Ini juga untuk pada musim hujan. Ini pada musim kemarau untuk banjir. Itu jadi pada kemudian juga ini untuk musim MK dan ini untuk MH. Jadi lanina itu lebih tinggi kejadiannya. Tadi saya juga menyebutkan dampak dari kenaikan muka air laut. Jadi apa dampaknya tadi kehilangan produksi akibat lahan sawah tergenang, kemudian juga akibat meningkatnya salinitas. Ini hasil kajian kami juga bahwa kenaikan 1 meter bisa menyebabkan 134.500 hektar lahan sawah di daerah pesisir bisa tergenang. Juga angka ini menunjukkan yang gambar ini penurunan produktivitas akibat kehilangan produksi akibat dari salinitas. Jadi semakin tinggi salinitasnya peluang kehilangan produksinya makin tinggi. Jadi di Jawa lebih tinggi karena lahan sawahnya di Jawa kan lebih paling luas. Kita sampai sekarang ke emisi. Tadi saya sampaikan bahwa ternyata pertanian ini juga mengeluarkan emisi, walaupun tidak sebesar sektor lain seperti energi, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi sumber emisinya itu berasal dari budidaya padi sawah karena dia ada tergenang. Kemudian dari pengelolaan limbah ternak itu dia mengeluarkan emisi N2O juga kemudian pengolahan lahan sawah, kemudian penggunaan pupuk, kemudian pembakaran sisa-sisa pertanian, dan lain-lain. Jadi banyak sekali sumbernya yang menyebabkan aktivitas pertanian yang menyebabkan melepaskan emisi gas rumah kaca. Nah, ini contohnya sapi perah ternak dari emisi yang dikeluarkan dari kotoran ternak itu N2O dan CH4. Kemudian ini contohnya pernafasan sendawa dari ternak itu juga menyebabkan mengeluarkan emisi selain dari limbah. Nah, ini yang lahan sawah tadi. Jadi lahan sawah yang tergenang itu akan menyebabkan emisi metan yang tinggi, termasuk juga pemberian pupuk. Ya, apa sih teknologi adaptasi perubahan iklim? Jadi ini ada beberapa contohnya. Apabila terjadi peningkatan suhu udara, bisa menggunakan varietas yang adaptif terhadap suhu tinggi. Awal musimnya sulit diprediksi karena kemudian eh, tidak
tidak bergeser begitu. Ada penetapan waktu tanam menggunakan informasi kalender tanam, kita menggunakan informasi prediksi iklim pertanian dari berbagai sumber, dari BMKG. Terus juga kita bisa melakukan perbaikan sifat fisik tanah untuk meningkatkan infiltrasi dan kapasitas tanah menahan air. Jadi kalau kering, bagaimana caranya biar tanah lebih lama bisa memegang air? Itu bisa pakai aplikasi bahan organik. Kemudian kita tentu saja memperbaiki jaringan irigasi dan drainase agar irigasi ini tidak banyak yang bocor karena airnya sudah semakin berkurang, biar banyak sampai ke lahan, jadi meningkatkan efisiensi dari air irigasi itu. Kemudian ada menggunakan infrastruktur yang menampung air pada musim hujan yang kemudian digunakan pada musim kemarau, yaitu dengan dam atau embung-embung. Kemudian air ini pada saat digunakan di musim kemarau digunakan secara hemat gitu. Karena kalau kita gunakan seperti biasa tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Nah, sebaliknya pada kondisi lanina, embung ataupun dam ataupun long storage maupun biopor yang kita bangun itu bisa tempat menampung air, jadi tidak langsung ke lahan tapi tersimpan dulu di situ. Jadi kenapa kemudian pada musim hujan itu perbaikan saluran drainase harus dilakukan. Kemudian ada juga varietas-varietas yang tahan rendaman. Nah, kalau kenaikan laut itu ya kenaikan muka air laut itu atau intrusi air laut itu dia dengan menggunakan varietas-varietas yang toleran terhadap salinitas tinggi dan ada teknologi sekarang namanya floating rice. Jadi menanam di atas air untuk menanam padi di atas genangan dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh varietas yang toleran dari kondisi iklim ekstrim. Ada varietas yang toleran kekeringan, ada Impago untuk lahan kering, ada Impari untuk lahan sawah tada hujan dan irigasi. Kemudian ada juga varietas yang sangat genjah. Jadi ini kalau kekeringan bagaimana kita pakai varietas yang pendek umurnya. Kemudian varietas yang tahan salin untuk yang tadi daerah-daerah pesisir yang terdampak kenaikan muka air laut dan toleran rendaman untuk yang daerah-daerah yang rentan atau terhadap banjir, lahan-lahan sawah yang gampang terkena banjir. Informasi prediksi. Banyak informasi prediksi. Kementerian Pertanian juga mengeluarkan informasi prediksi, tapi BMKG juga mengeluarkan. Ada informasi prediksi bulanan seperti ini, bagaimana kira-kira Januari 2024, bagaimana curah hujannya akan di atas normal. Ini kan kita bisa akses di websitenya BMKG, tapi kemudian juga ada informasi yang bersifat harian. Jadi bisa jam-jaman itu kita tujuannya untuk mengatur budidaya kita ke depan. Besok harus mengapain kalau besok hujan? Bagaimana sebaiknya kalau besok ternyata kering gitu? Kita apa sih praktik-praktik budidaya yang harus kita lakukan? Ini infrastruktur panen air tadi untuk menampung air dan juga untuk menyediakan air pada musim kemarau. Ada pompa, ada dam parit, ada embung, long storage, sumur dangkal, sumur bor, seperti gambar ini. Kemudian ada pompanisasi dan pipanisasi untuk mengalirkan air. Jadi ini untuk membawa air dari sungai dinaikkan ke lahan sawah. Tapi pompanisasi dan pipanisasi itu juga bisa sebaliknya dimanfaatkan. Jadi kalau banjir bisa digunakan untuk mengeluarkan air dari lahan sawah ke keluar. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah menampung air, bagaimana air ini kemudian dapat digunakan secara hemat di musim kemarau, di saat apalagi kemaraunya panjang. Kita harus menggunakan air secara hemat. Ini contoh-contoh irigasi yang hemat, ada irigasi sprayer, irigasi tetes, kemudian ada irigasi sprinkler juga. Ada kearifan lokal yang kemudian juga kita integrasikan dengan teknologi adaptasi kekeringan. Ini untuk kasus kekeringan di lahan sawah ya. Ada yang namanya gogo sawah, ada yang namanya gogo rancah, ada yang namanya sistem culik atau walik jerami. Jadi kalau gogo sawah ini
pada musim tanam kedua ini. Jadi dipercepat pada kondisi tanah masih macak-macak, jeraminya artinya apa? Jerami mudah dicabut, dilakukan persiapan tanam, jadi tanam lebih awal, tentu saja menggunakan varietas toleran kekeringan tadi, kemudian benihnya ditanam langsung dan dilakukan pengairan berselang. Artinya apa? Ini menanam lebih awal, jadi pada saat nanti kemarau puncaknya tanaman sudah cukup dewasa atau panen. Nah, terus kalau gogo ranca ini melakukan penanaman di musim hujan lebih awal. Jadi apa? Sebelum tanah itu sudah diolah dulu sebelum kondisi kering turun, 2 kali atau 3 kali hujan. Jadi sebelum musim hujan ini sudah disiapkan gitu. Ini untuk MH. Padi langsung ditanam secara gogo atau tugal. Kemudian sebelum hujan padi cukup dikelola seperti lahan padi gogo gitu, lahan kering. Setelah air cukup hujan baru dikelola dengan seperti sawah biasa gitu dengan genangan. Yang ketiga ada yang namanya sistem culik atau walik jerami. Kita ini maksudnya mengejar air di musim kedua, di musim tanam kedua, di persemaian disiapkan lebih awal. Jadi sebelum padi disiapkan 2 minggu sebelum padi musim tanam pertama dipanen. Jadi padinya masih ada, kita sudah nanam bibit gitu. Jadi curi waktu ini. Nah, tempat persemaian itu bisa di sebagian kecil lahan sawah dengan memanen padi yang belum terlalu masak gitu, sebagian kecil aja. Seminggu setelah panen, padi sudah bisa ditanam karena sudah siap tanam. Kemudian olah tanah sederhana dan saat air tersedia dikelola secara sawah ya. Jadi airnya kurang dapat diperlakukan jika tidak dapat dilakukan pengairan berselang. Jadi itu adalah kearifan lokal sebenarnya, tapi kemudian diintegrasikan dengan teknologi yang sudah ada, sehingga lebih mudah diterima masyarakat karena kebiasaan ini adalah kebiasaan masyarakat, kemudian dibantu dengan teknologi yang ada. Nah, kemudian pertanian rendah karbon. Apa itu? Jadi kan pertanian tadi, aktivitas pertanian kita itu kan mengeluarkan emisi ya. Jadi apa sih bisa menekan, apa saja yang bisa menekan? Itu yang mitigasi atau sekarang dikenal dengan teknologi pertanian rendah karbon. Untuk lahan sawah bisa dengan intermittent atau permainan berselang. Jadi airnya tergenang, kemudian kering, tergenang, kemudian kering. Nah, ini sehingga emisi metananya berkurang atau menggunakan varietas-varietas rendah emisi. Nah, kalau di peternakan tadi melakukan perbaikan kualitas pakan ternak dengan memberikan suplemen yang rendah emisi enteriknya gitu. Kemudian pengelolaan kotoran hewan ya. Tadi kotoran hewan kan mengeluarkan apa emisi juga kan melalui biogas. Jadi metan dari kotoran hewan itu ditangkap dan digunakan sebagai substitusi energi untuk kompor, bahkan listrik, dan pengelolaan bahan organiknya dari apa uh, untuk substitusi pupuk juga, pupuk organik ya, kompos contohnya. Kemudian pemupukan berimbang. Kita tahu kalau pupuk anorganik ini kan mengeluarkan emisi yang cukup tinggi. Bagaimana kita menguranginya dengan uh, mensubstitusi sebagian pupuk organik dengan anorganik ini, pupuk N itu misalnya dengan pupuk organik. Ini selain juga memperbaiki struktur tanah, dia juga meningkatkan stok karbon tanah. Artinya apa? Dia kalau kandungan karbon tanah di tanah meningkat, itu dia bisa apa namanya mengurangi emisi. Kemudian sistem pertanian organik, jadi eh, pertanian-pertanian yang apa namanya bisa meningkatkan karbon C dalam tanah dengan pemberian pupuk kandang atau pupuk organik lainnya. Kemudian perbaikan kualitas tanah secara baik kimia, fisik maupun biologi. Kalau kimia, kalau fisika, misalnya dengan apa namanya, membangun teras, kemudian dan lain sebagainya. Biologi dengan cover crop, kimia dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, itu akan, contohnya ini ya, aplikasi dari biochar. Nah, kalau di lahan gambut kita mengatur kedalaman muka air tanah, pakai tanam penutup ataupun pembukaan lahan tanpa bakar dan ameliorasi atau mengganti abu bakaran.
Ini tadi yang teknik pengairan basah kering tadi. Jadi ini percobaannya. Jadi diukur saat basah berapa tingginya, saat kering ini tingginya. Sehingga dia bisa mengurangi penggunaan air 16 sampai 20%. Artinya apa? Dia bisa mengurangi emisi metana akibat penggenangan air sawah itu. Namun hasil keduanya tidak, maksudnya tidak turun begitu. Tidak menyebabkan penurunan produksi. Itu yang tadi yang saya maksud dengan co-benefit. Artinya upaya mitigasi yang dilakukan mempunyai manfaat adaptasi juga. Ini yang fisik jadi tadi meningkatkan karbon stok tanah dengan penggunaan biochar tadi ya. Selain memperbaiki struktur tanah, tapi dia juga bisa mampu eh, meningkatkan karbon stok tanah. Itu yang namanya co-benefit tadi. Contoh lagi. Nah, integrasi tanaman ternak juga. Jadi dengan eh, mengintegrasikan tanam dan ternak ini contohnya di sawit ya, tapi kan bisa di mana saja dengan kopi, dengan kakao dan lain sebagainya, bisa mensubstitusi atau menggantikan penggunaan pupuk kimia khususnya urea ya sampai 30% karena kita menggunakan limbah dari ternak. Jadi dia bisa memitigasi atau mengurangi emisi CO2 dan N2O. Kemudian pakan dari ternak itu sendiri, pakan untuk ternak ini sendiri bisa menggunakan bukil sawit atau cacahan daun sawit yang merupakan pakan yang berkualitas bagus itu, kaya protein dan dapat juga menurunkan emisi enterik dari fermentasi dan sendawa sapi tadi. Jadi dia punya manfaat selain untuk lahannya, tapi juga untuk mengurangi emisi. Nah, pemberian pupuk organik. Tadi kan pemberian pupuk organik untuk mengurangi penggunaan pupuk N. Gitu. Manfaatnya apa? Karbon C di tanah itu meningkat. Kemudian struktur tanah menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan kapasitas menahan air juga dan menyediakan cadangan simpanan hara tanah dan berkontribusi terhadap sistem tanah. Ini contohnya untuk tumpang sari. Tumpang sari ini manfaatnya untuk meningkatkan sekuestrasi karbon karena tanaman pohon, tapi juga memperbaiki uh, kesuburan tanah dengan meningkatkan density dan porositas karena ada limbah atau daun-daun yang dari tanaman-tanaman tahunan. Kemudian meningkatkan produksi dan pendapatan petani karena di bawah tumpang sari di bawah pohon itu kita menanam tanaman-tanaman yang cash crop gitu yang cepat menghasilkan karena kalau tanaman tahunan kan baru 2 tahun 3 tahun bisa menghasilkan. Jadi dia punya meningkatkan produksi pendapatan petani dan juga meningkatkan unsur hara. Jadi sudah berbagai teknologi tadi, baik adaptasi dan mitigasi saya sampaikan. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan, karena sektor pertanian ini merupakan korban ya, disebutnya korban dari dampak perubahan iklim, maka adaptasi merupakan prioritas pertanian dalam menghadapi mitigasi. Namun sektor pertanian itu tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam menekan emisi rumah kaca. Jadi dengan teknologi tadi bisa menurunkan emisi. Penerapan teknologi rendah emisi GRK ini disinergikan dengan adaptasi. Jadi ada tindakan penurunan emisi yang diterapkan eh, juga harus mampu memperkuat daya adaptasi. Jadi co-benefit tadi. Jadi berbagai teknologi sudah diuraikan, bagaimana itu terus disosialisasikan dan diimplementasikan kepada masyarakat. Eh, Demikian, terima kasih paparan saya. Eh, Semoga bisa memberi wawasan tambahan bagi peserta webinar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa atas paparannya. Ini saya cek di kolom Q&A, Bu, sudah ada 2 orang yang bertanya. Ini Oh yang ya. pertama dari Hilman. Mungkin coba saya cek dulu apakah Mas Hilman mau bertanya langsung kepada Ibu Elsa sebelum saya bacakan pertanyaannya. Boleh open mic-nya, Mas Hilman? Halo?
Oke, karena Mas Hilmannya mungkin sedang tidak bisa open mic, Bu Elsa, saya akan bantu untuk tanyakan. Izin bertanya, Ibu, bagaimana saya melakukannya mitigasi iklim dengan menggunakan Katam? Sedangkan saya tidak bisa akses ke situs yang dituju sejak lama karena server tidak tersedia. Seperti itu, Ibu, pertanyaannya. Ya, eh, eh, saya dulu termasuk tim yang membangun Katam, tapi setelah kami bertransformasi ke BRIN, teman-teman di Kementan yang menghandle. eh jadi apa? Saya kurang paham apakah ada link baru gitu ya? Nanti coba bisa ditanyakan karena menurut saya karena mereka masih terus kok mengupdate. Mungkin servernya ganti atau bagaimana. Tapi ada juga selain itu kita masih bisa memanfaatkan kalau yang sekarang belum bisa diakses informasi-informasi dari BMKG itu karena BMKG juga kan menentukan kapan musim tanam, kapan musim hujan dan tentunya itu ada hubungannya dengan musim tanam begitu. Mungkin bisa ditanyakan nanti ke Kementerian Pertanian ya, ke BSIP ya sekarang namanya pengganti litbang di mana link untuk mengakses Katam karena mungkin waktu itu ada permasalahan dengan server kemudian servernya pindah. Begitu Mbak. Tapi juga informasi-informasi eh, juga bisa diakses di BMKG. Di BMKG juga ada informasi prediksi yang skalanya sampai 6 bulan ya, prediksi musim, tapi ada juga yang bisa sampai 2 bulan. Itu lebih arahnya ke bagaimana aktivitas kita. Misalnya begini, oh dari informasi BMKG tadi, eh, besok itu akan hujan besar, jam sekian. Hmm. Nanti kita bisa menunda pemupukan. Jangan dulu memupuk sebelum jam itu, nanti akan jadi run off aja atau jangan jangan dulu nyemprot hama apa menyemprot gitu hama nanti akan tercuci gitu. Jadi itu lebih ke arah yang praktis sehari-harinya dalam budidaya. Kalau yang seperti katam tadi itu kan untuk perencanaan dalam satu musim tanam. Informasi ini juga bisa dilihat di BMKG dengan menggunakan informasi musim. Tadi contoh gambarnya ada di salah satu contoh gambarnya bagaimana contoh informasi yang bisa dimanfaatkan. Oke, baik. Dari Mas Hilman, jadi tadi jawaban dari Ibu Elsa, kita bisa cek langsung ke komentarnya ini gitu terkait link dari Katam. Ada ininya lagi nggak Mas? Following up questionnya kah, Mas Hilman? Apakah sudah bisa di-unmute? Oke, kalau gitu mungkin saya akan lanjut Bu Elsa. Nih sebelum lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk rekan-rekan, ada yang ingin langsung bertanya? Kalau ada yang ingin langsung bertanya, boleh langsung raise hand. Dan nanti siap-siap untuk unmute dari mic-nya ya. Gitu. Oke, kalau ada yang sudah mau bertanya, silahkan di raise hand dulu ya. Saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua dulu kepada Ibu Elsa. Ini yang pertanyaan kedua dari Muhammad Misbahkul Fazilah dari Universitas Brawijaya. Ini Mas Muhammad Misbahkul mau bertanya langsung sebelum saya tanyakan langsung pertanyaannya atau saya bacakan saja? Boleh Mbak bertanya langsung aja. Oke, silahkan. Nah, ini berani nih. Ayo Iya Mas, benar silahkan. Bu, mahasiswa teladan Baik, Bu yang sebelumnya terima kasih dari MC atas kesempatannya. Namun di sini saya izin meminta maaf karena tidak dapat on kamera. Saya izin bertanya kepada Ibu Elsa. Nah, kan kegiatan pembukaan lahan baru yang biasanya dilakukan oleh petani itu seringkali berdampak terhadap kenaikan emisi karbon dan penurunan terhadap sekuestrasi karbon pada daerah tersebut karena jumlah pohon ini berkurang, sehingga C-stok dalam tanah itu juga berkurang. Nah, kalau dari Ibu, solusi dari permasalahan tersebut kira-kira bagaimana, Bu? Ketika petani itu melakukan pembukaan lahan baru, sebaiknya dilakukan dengan cara yang bagaimana agar dapat meminimkan dampak terjadinya emisi karbon pada daerah tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, sekarang pertama dari cara dulu ya.
Kalau petani membuka lahannya dengan membakar, itu akan menyebabkan emisi juga kan. Dan apa namanya eh, CO2 dan bisa juga tanpa terkendali. Tapi petani kan biasanya punya teknologi juga ya untuk membatasi areal sehingga tidak terjadi kebakaran. Tentu saja pembukaan lahan itu akan mengurangi carbon stock ya. Tapi biasanya kalau lahan-lahan petani itu kan tidak luas ya. Mereka apa namanya? Mereka perlu makan, tapi kalau petani kan tidak luas ya, tidak seperti pembukaan-pembukaan untuk perkebunan dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita lihat petani itu akan membuka lahan kemudian menanam untuk kebutuhan dia, pangan dia begitu. Eh, untuk apa luasan-luasan tertentu itu masih bisa apa dipahami ya untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak luas. Tapi yang menjadi perhatian adalah konversi lahan eh, ke penggunaan lainnya di luar pertanian itu juga luas gitu. Itu hilang sama sekali tuh stok karbonnya. Jadi inilah yang perlu diatur dalam apa undang-undang konversi lahan begitu dan lain sebagainya, pembukaan lahan baru, apa ya kalau ada pembukaan lahan baru, kemudian di mana kira-kira carbon stock gantinya? Kalau kalau lahannya sempit-sempit masih masih bisa di inilah ya. Tapi kalau pembukaan yang luas itulah ya kemana. Jadi dari hutan primer kemudian menjadi apa perkebunan karet itu kan juga turun stok karbonnya. Tapi kan masih apalah ya masih karet masih tinggi lah. Tapi kemudian dari hutan primer kemudian dibuka lahannya jadi lahan-lahan pertanian itu akan luas banyak sekali kehilangan stok karbonnya. Karena kenapa? Kalau lahan apalagi tanaman semusim, hampir nol itu stok karbonnya. Apa namanya tanaman 3 bulan atau 4 bulan tanam hilang lagi karena dipanen nol lagi gitu loh stok karbonnya. Jadi bagaimana tadi seperti yang saya jelaskan tanaman-tanaman perkebunan itulah yang menjadi sekuestrasi karbon salah satu apa untuk mengurangi emisi. Jadi semuanya harus apa terkendali begitu ya dan penuh kehati-hatian dalam membuka lahan. Oke. Gimana Mas Miss Bahkul? Ada tanggapan dulu dari jawaban Ibu Dokter Elsa? Oke. Izin menanggapi, Bu. Ya, silahkan. Ya, Mungkin memang benar kalau Ibu bilang tadi kan kalau konversi ke lahan-lahan pertanian luasannya nggak terlalu besar gitu, cuman beberapa aja. Tapi kalau misal dilakukan oleh beberapa orang ya benar luasannya kecil, tapi dilakukan oleh beberapa orang terus pada daerah yang sama. Nah, otomatis kan eh, kegiatan tersebut akan menyebabkan emisi karbon ini semakin meningkat, Ibu. ya. Jadi sekarang kan juga banyak lahan-lahan LP2B, artinya lahan-lahan yang sudah diatur pemerintah tidak bisa dibuka. Jadi terbatas juga. Kemudian juga lahan-lahan punya kehutanan begitu. Kan tadi juga nggak bisa membuka, udah tidak seenaknya bisa membuka lahan sekarang. Tidak semudah itu gitu. Jadi memang perlu banyak sosialisasi ya. Dan saya rasa pemerintah sudah bikin banyak aturan, termasuk Kementerian Pertanian tuh semakin apa ada wilayah LP2B lahan-lahan yang tidak boleh dibuka untuk penggunaan lain. Jadi harus tetap ketat. Selain juga di kehutanan juga punya lahan-lahan HTI atau apa lahan hutan yang primer atau apa yang tidak bisa dibuka. Jadi sekarang masih makin terbatas ya petani untuk bisa membuka lahan dengan apa luas begitu secara berkomunitas begitu ya membuka lahannya itu sudah coba diatasi juga dengan berbagai peraturan dari pemerintah untuk mengurangi resiko hilangnya karbon karena penebangan pohon. Oke. Mas Miss Bahkul, gimana? Ada tanggapan lagi kah, Mas?
Atau sudah cukup? Mungkin sudah dicukupkan. Terima kasih Ibu Elsa. Oke, Sama-sama. Ya. terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya, rekan-rekan? Silahkan. Kenyar boleh bertanya Mbak Kenyar? Boleh, silahkan Mas Cahyo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, selamat pagi menjelang siang Ibu. Salam kenal, saya Cahyo dari Edu Farmers, Bu. Ya, tadi ada sedikit beberapa informasi yang Ibu sampaikan. Itu menurut saya masih bisa dikembangkan lagi, Bu. Yang pertama, eh, kalau menurut pandangan Ibu Elsa dalam hal ini adalah Ibu tadi menyampaikan kita juga wajib mempersiapkan infrastruktur sebagai bentuk adaptasi kita atau mitigasi juga dalam climate change ini. Nah, di Indonesia sendiri kami di Edu Farmers juga hadir di beberapa lokasi-lokasi yang juga terdampak pada efek dari El Nino tersebut. Nah, ada pertanyaan yang belum bisa saya sedikit validasi, mungkin Ibu bisa membantu. Yang pertama adalah, apakah kita hanya mengharapkan, artinya infrastruktur dibentuk untuk menampung hujan dalam konsep tada hujan tadi, atau kita melakukan inisiatif lain pemanfaatan air tanah sebagai sumber utama dalam irigasi. Meskipun tetap harus ada pengecualian terhadap penggunaan ya Bu ya, karena pasti air tanah juga jumlahnya juga akan berkurang. Nah, menurut Ibu bagaimana jika ada ide semacam itu? Apakah itu sangat mungkin untuk dilakukan atau justru malah sebaiknya tidak dilakukan karena akan membahayakan lingkungan? Atau bagaimana Bu kira-kira Bu? Ya, ya. Jadi bagaimana kita memanen air ya. Yang Ya. utama itu memang dari aliran permukaan. Pertama lebih murah ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan dalam skala luas. Penggunaan air tanah dalam skala terbatas masih bisa dilakukan, tapi dalam skala luas itu harus hati-hati. Yang intensif juga hati-hati. Uh, dari kegiatan Kementerian Pertanian juga ada penggunaan air tanah, tapi tidak banyak gitu. Masih tidak banyak titik-titiknya. Karena memang kadang-kadang di daerah itu tidak ada sumber air lain selain air tanah, jauh dari sungai dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dihati-hati adalah penggunaan air tanah secara masif. Begitu. Itu akan tentu sangat akan merusak lingkungan karena terbentuknya air tanah itu butuh waktu bertahun-tahun ya, kata menurut para pakar untuk bisa terisi kembali. Jadi bagaimana menggunakan air permukaan itulah yang kami sarankan. Selain itu juga sekali lagi karena air itu didapatkan dengan sulit pada periode tertentu, maka penggunaannya harus hemat. Jadi saya sama sekali tidak no air tanah begitu ya, tapi padalah kondisi-kondisi yang memang nggak ada pilihan lain begitu untuk pertanian ya masih kalau pendapat saya masih bisa dilakukan asal tidak Oke. masif selama tidak ada lagi Eh, air permukaan yang bisa ditampung. Iya, betul. Nah, sedikit ini Bu, kami menampung banyak aspirasi sebenarnya Bu dari petani-petani yang kami dampingi, terutama berkaitan dengan irigasi ya Bu ya. Nah, apakah ini tidak ada insentif Bu? Kira-kira Bu, menurut pandangan Ibu, apakah sebenarnya pemerintah wajib memberikan insentif untuk bisa membantu para petani di daerah-daerah yang memang seperti yang Ibu sampaikan tadi tidak ada sumber air lain selain air tanah dan air hujan? Untuk bisa menyediakan irigasi sehingga petani tersebut bisa melakukan penanaman tidak hanya sekali dalam 1 tahun, mungkin bisa 2 atau 3 kali begitu, Bu. Menurut Ibu pandangan sebagai seorang peneliti, apakah pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendorong hal itu atau cukup hanya memberikan beberapa kiat-kiat untuk bisa mengantisipasi dan sebagainya, Bu? Ya, eh, saya kira banyak ya kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk bisa membantu petani mengatasi kesulitan airnya, atau juga mengatasi agar air itu tidak hilang dengan cepat. Misalnya kalau di lahan-lahan sawah atau lahan-lahan pertanian kan banyak itu bantuan pemerintah rehabilitasi jaringan irigasi,
kemudian bantuan pembuatan embung dan mendistribusikannya. Walaupun tidak langsung semua daerah dapat, biasanya bergantian sepemahaman saya, misalnya tahun ini di kabupaten ini, nanti di kabupaten yang lainnya. Dan tentu dana dana pemerintah terbatas ya untuk bisa langsung banyak membantu banyak itu. Jadi kemudian juga bentuknya dalam apa mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya petani bisa menghemat air. Eh, Kemudian juga ada, ini tidak langsung ya, ada asuransi pertanian. Jadi kalau petani itu mengalami gagal panen akibat kekeringan, eh, dan tentu ada aturannya ya, mereka dapat ganti. Dan preminya itu disubsidi sama pemerintah. Mereka tinggal bayar 36.000 per musim tanam. Jadi itulah bentuk-bentuk insentif terkait dengan kekurangan air atau masalah-masalah terkait dengan faktor-faktor pembatas yang menyebabkan petani tidak bisa eh, faktor-faktor iklim ya, faktor-faktor yang disebabkan oleh kondisi yang ekstrim, di mana petani kemudian harus punya infrastruktur, harus dibantu infrastrukturnya. Karena kalau sendiri tidak akan sanggup petani ya, karena itu sangat mahal. Betul, betul Ibu. Baik, cukup. Apakah Terima kasih EduFarmers Ibu. juga ada bantuan seperti itu, Mas? EduFarmers ada nggak bantuan seperti apa? Saya kan belum banyak tahu tuh. Infrastruktur Ya, atau bantuan bentuk apa sih dilakukan untuk petani? oke. Kalau dari Edu Farmer selama ini Bu, kita mencoba mencari metode atau teknik irigasi yang hemat, Bu. Artinya terutama hemat air juga bisa terjangkau. Namun kami juga sadar akhirnya banyak insight yang kami dapatkan bahwa untuk mengadakan konsep teknologi irigasi ini juga tidak bisa hanya ditanggung oleh satu orang petani saja, sehingga harus dibuat secara berkelompok sebenarnya, Bu. Namun memang Iya, menuju ke sana perlu banyak yang kami libatkan sebenarnya, Bu, karena tidak hanya berpikir tentang Edu Farmer saja, tapi kita berpikir untuk seluruhnya. Nah, mulai dari pemerintah desa, kemudian dari Kementerian Pertanian juga kita gandeng dan sebagainya. Nah, kami sedang menuju proses ke sana. Syukur-syukur siapa tahu Bu untuk kedepannya BRIN bisa ikut terlibat dalam mensukseskan ini, Bu. Kami sangat berharap sekali, kira-kira begitu. ya. Ya, Banyak di BRIN tentu ada pakar-pakarnya tentang ini, pengolahan air, teknologi ya. irigasi itu pasti punya. Oh iya, baik-baik. Mungkin Bisa setelah ini bekerja akan kami sama coba. dengan mereka. Iya, kita akan ngobrol banyak, Bu. Baik, itu Mbak Kenyar Ya, dari saya. Terima kasih Bu Elsa atas insight-nya sama-sama. dan perspektifnya dari Ibu. Sangat membantu. Sama-sama Mas Oke, Cahyo. makasih Mas Iya. Cahyo. Oke, ini udah terakhir nih. Masih adakah yang mau bertanya? Rekan-rekan udah 30 detik lagi sebenarnya Bu Elsa untuk sesi Oh Q&A-nya iya, kebetulan. Nggak berasa ya Bu ya, udah hampir 1 jam ternyata sesinya Ibu saya Elsa. saya tadi deg-degan loh nggak bisa masuk. Aduh gimana ini? Nggak apa-apa Bu, karena emang apa namanya pagi tadi juga kita apa namanya tadi gladi bersih dulu segala macam sih gitu. Oke, kalau gitu Ibu ini karena udah terakhir dan udah habis juga nih sesi Q&A-nya, mungkin terakhir ada closing statement dari Ibu nggak gitu terkait ya perubahan iklim sekarang gitu, atau ada pesan-pesan apa sih Bu sebenarnya untuk kita semua gitu loh terkait perubahan iklim dan yang berkaitan tadi dengan tetap pertanian. Silahkan Bu Elsa. Ya, jadi perubahan iklim itu ada suatu keniscayaan. Dia akan terjadi. Ya. Kejadian-kejadian ekstrim yang tadinya jarang kita hadapi, akan kita hadapi ke depan lebih sering dan mungkin lebih ekstrim, intensitasnya lebih tinggi. Jadi kita harus aware, harus selain aware juga meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita untuk beradaptasi. Jadi kemampuan pemerintah tentu tidak bisa menutup semua, tapi satu hal yang penting, masyarakat itu punya kearifan lokal yang secara turun-temurun sudah ada. Nah, kembali itu bisa dimanfaatkan, bisa diperhatikan. Kemudian bisa diintegrasikan dengan pengetahuan-pengetahuan baru, bagaimana caranya untuk beradaptasi terhadap dampak-dampak perubahan iklim. Ada satu hal yang menarik. Ada kebiasaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang saya tahu dulu. Mereka menanam itu dengan kedalam yang sangat dalam.
40 cm begitu saat kering, pada saat air, jadi biji itu tersimpan, kemudian pada saat hujan turun, kemudian baru bisa tumbuh gitu. Itu salah satu teknologi kearifan lokal ya masyarakat yang bisa untuk mempertahankan tanaman yang tusuk atau mati karena kekeringan, dan banyak lagi seperti penentuan waktu tanam yang sangat-sangat lokal oriented ya, bisa dimanfaatkan oleh petani-petani, apalagi petani milenial, agar belajar juga tidak yang canggih-canggih saja, bisa belajar terhadap kearifan lokal karena itu sangat praktis dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Elsa. Ini menarik banget sih menurut saya untuk closing statement-nya. Jadi ternyata untuk kita bisa tetap keep up gitu ya Bu ya sama tadi perubahan iklim nggak harus dengan teknologi yang canggih banget gitu. Ternyata dengan kearifan masyarakat lokal sendiri itu mereka sebenarnya kalau mau gitu ya diadaptasi gitu ya Bu ya tadi itu sebenarnya masih tetap bisa apa namanya menghalau gitulah ya Bu preventif terhadap perubahan iklim ini gitu ya Bu ya bisa tetap mengikuti gitu ya Bu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Elsa untuk hari ini. Materinya sangat menarik banget dan sangat berbobot banget, makanya tadi semoga peserta yang hari ini gitu pada sesi pertama mengikuti sesi dari Ibu Elsa bisa dapat ilmunya nih benar-benar bermanfaat nih gitu karena isinya tuh daging semua gitu ya kalau kata anak zaman sekarang ya Bu gitu.